Oke, sekarang mari kita berdiskusi tentang jaringan saraf tiruan atau kita singkat dengan JST. Bagi mereka yang belum tahu, JST ini bukanlah teknologi baru sebetulnya ya. Sebenarnya JST ini sudah bermula pada tahun 40-an dan tahun 50-an ketika model pertama untuk jaringan saraf tiruan ini diciptakan. Namun mereka tidak berhasil mengembangkan JST ini cukup lama karena untuk menjalankan model JST yang kompleks diperlukan mesin komputasi yang kuat. Dan saat itu belum tersedia. Selain itu, untuk melatih model secara efisien diperlukan kumpulan data yang relatif besar. Nah, jika Anda tertarik dengan sejarah dan bagaimana bidang ini berkembang, maka Wikipedia tentang jaringan saraf tiruan mungkin merupakan cara yang baik untuk Anda memulainya. Singkatnya, jaringan saraf tiruan terdiri dari neuron buatan. Dan tujuan dari jaringan saraf tiruan adalah untuk memecahkan masalah seperti otak manusia. Sekarang neuron-neuron ini ditumpuk dalam lapisan-lapisan atau yang disebut dengan layer yang sama seperti pada ilustrasi pada gambar ini ya. Jadi kita punya lapisan masukan atau layer input, tempat data kita masuk ke dalam lapisan tersembunyi atau hidden layer. Dan baru kemudian terdapat lapisan keluaran atau output layer. Nah, ini mungkin bentuk paling dasar dari sebuah sel saraf tiruan. Dan kemudian jumlah lapisan yang tersembunyi membedakannya antara jaringan saraf tiruan yang dangkal dan jaringan saraf tiruan yang dalam. Istilahnya begitu. Jadi jaringan saraf dalam terdiri dari beberapa lapisan tersembunyi atau hidden layer. Dan itulah yang terjadi pada deep learning yang mungkin akan dibahas dalam seri kursus yang berikutnya. Sekarang sama seperti bentuk pembelajaran mesin yang lain ya di machine learning, ujung dari jaringan saraf tiruan ini dapat digunakan untuk pembelajaran yang diawasi atau supervised learning dan pembelajaran yang tidak diawasi atau unsupervised learning untuk melaksanakan tugas-tugas seperti pengenalan suara, computer vision, diagnosis medis, sistem rekomendasi, dan masih banyak lagi implementasinya. Kita dapat menganggap sistem rekomendasi di belakang Amazon.com misalnya sebagai sebuah mesin. Nah, sekarang data yang digunakan untuk tugas-tugas ini dapat berbeda-beda baik dalam hal jumlah maupun jenisnya. Jadi kita dapat memiliki data teks, data gambar, data suara, dan seterusnya. Namun pada akhirnya, data tersebut harus berupa angka sebelum diumpankan ke input dari jaringan saraf tiruan. Jadi sebetulnya ini akan melibatkan beberapa jenis pemrosesan data di awal. Nah, sekarang seperti apa pelatihan yang harus dilakukan untuk tugas klasifikasi? Pertama-tama kita memerlukan sebuah pelatihan data. Itu adalah sekumpulan data yang kita beri label. Jadi kita berbicara tentang pembelajaran yang diawasi atau supervised learning. Kita akan mengubahnya menjadi data numerik dan kemudian memasukkannya ke dalam input jaringan saraf tiruan. Dan inilah yang penting. Setiap neuron akan bertindak seperti fungsi yang Anda putuskan pada saat Anda membuat model jaringan. Dan tujuan dari pelatihan jaringan saraf tiruan adalah untuk mendapatkan tingkat kesalahan di bawah level tertentu. Jadi tujuan utamanya adalah untuk meminimalkan kesalahan. Karena biasanya tingkat kesalahan dimulai dari error yang sangat besar. Jadi proses pelatihan dimulai dengan tingkat kesalahan yang besar dan jaringan saraf akan menyesuaikan dirinya
selama pelatihan untuk mengurangi atau untuk meminimalkan tingkat kesalahan ini. Kita tidak akan membahas lebih detail di sini karena saya harus menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk berbicara teori di balik bagaimana perhitungan model-model jaringan saraf tiruan. Jika Anda tertarik, Anda bisa melihat video-video yang ada di link di bawah ini untuk Anda pelajari tersendiri ya tentang teori jaringan saraf tiruan. Tapi mari sekarang kita berpikir lebih ke praktikal ya. Jadi di video berikutnya, kita akan membuat pengklasifikasi berbasis perseptron, yang merupakan salah satu pengklasifikasi paling sederhana dari arsitektur jaringan saraf tiruan. Nah, sekarang silakan tekan tombol like dan subscribe jika Anda menikmati video ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video course berikutnya.